setelah Mas Purnari Wirawan, ternyata Mas masih terus mengabdikan dirinya untuk negara Republik tercinta ini. Karena jujur teman-teman ayah dulu pun banyak yang purnawirawan, banyak yang sudah selesai gitu, banyak yang akhirnya ngomong cucu, nonton TV gitu, nggak banyak aktivitas yang berarti. Tapi Mas sampai detik ini masih terus berjuang buat Indonesia. Nama Mas untuk golongan kami millennials itu dikenal. Wih, ini yang juga cukup menarik buat saya pribadi. Gimana? Cukup dikenal dan dikenal itu sulit juga. Iya, karena saya lihat banyak juga dulu mantan ya boleh dibilang nggak usah wakasat lah, kasatnya pun gitu ya. Banyak yang generasi milenial sekarang nggak kenal gitu. Tapi boleh dilihat misalnya kayak sosial medianya Mas aja itu followersnya aja banyak banget dan banyak banget millennials. Dan saya kan beberapa kali di Instagram saya misalnya ada foto dengan Mas, kebanyakan mereka yang memberikan komentar itu juga anak-anak millennials yang mengenal Mas gitu sebagai legendnya TNI, legendnya Angkatan Darat. Buat saya ini menarik karena saya kan juga kenal keluarga Mas, kan juga dekat dengan adiknya Mas juga gitu ya, yang ini cukup menarik teman-teman, karena hampir semua namanya depannya Suryo semua. Jadi saya selalu manggilnya Kak Susilo, ada Mas Prabowo gitu, karena semuanya Suryo semua namanya. Nah, saya melihatnya ini menarik. Apa sih yang memotivasi Mas gitu ya, untuk generasi ke depan juga, bahwa setelah, kan kalau saya bilang kan banyak quotes-quotes bahwa bilang tentara itu nggak pernah selesai gitu, sampai akhir hayatnya itu terus berjuang gitu. Nah, apa sih yang memotivasi Mas? Karena memang jujur di era ayah saya aja, di era ayah kita, di era Pak Dengairan, di era ayah saya, itu kan juga nggak banyak yang setelah purnawirawan masih terus gitu. Kan bisa dilihat lah misalnya kayak Om Purbo, Om Koco misalnya, atau Om Saidiman, tapi kan nggak banyak yang terus sampai akhir hayatnya mereka, sampai meninggalnya mereka terus berjuang. Nah, ini apa sih yang mendasari Mas untuk terus mau do something gitu, sekecil apapun buat Indonesia? Yang pertama karena saya menyitir kata-kata Pak Wijoyo Suyono. Beliau mungkin sekarang paling senior. Yes, betul. Situ, kan? Dengan dia pernah bicara pengabdian tentara itu selesai setelah dia tidak mendengar tembakan salvo di sisi telinganya gitu loh. Artinya berarti udah mati kan ya. Salvo kan banyak gitu. Nah, saya termasuk yang kedua ya, memang saya kepingin Indonesia hebat aja. Dan kalau Indonesia nggak mungkin ya paling nggak tentaranya. Jadi saya kepingin TNI itu jago gitu loh. Jago. Jadi ketika saya melihat orang latihan, saya berusaha nyampaikan, saya nulis buku. Ya motivasi saya bukan hanya sekedar dikenal ya, tapi terutama mau berubah untuk lebih maju, lebih profesional, karena buku-buku saya lebih banyak dari lesson learn untuk pelajaran. Makanya saya tidak jual karena untuk lingkungan TNI dan sebagainya. Ya kalau ada orang butuh saya di katakanlah tugas lain, asal bukan untuk profit, saya masih mau gitu loh. Kalau ditawari komisaris ya jelas enggak lah gitu. Karena bukan kemampuan saya, dan apalagi kalau ada hukum tanggung renteng, duit gue mana kalau ada kan gitu ya. Jadi tapi kalau untuk ngajar, saya kalau diundang saya datang. Karena utamanya motivasi saya nggak mau pikun. Ini mungkin pembelajaran yang di luar itu ya. Buatan Tuhan dengan buatan manusia beda loh. Sepatu saya buatan manusia, kalau sering saya pakai cepat rusak. Tapi kalau saya nggak pakai sepatu, pakai kaki, makin lama makin kuat. Iya kan? Begitu juga badan saya gitu. Badan saya kalau sering saya pakai olahraga, makin sehat. Karena itu buatan Tuhan. Kalau baju saya ini buatan manusia, sering saya pakai cepat rusak. Gitu juga otak. Kalau kita nggak pernah dipakai, pikun. Nah supaya nggak pikun, ya saya cari kreativitas macam-macam. Ngajar lah, nulis lah. Ngusilin orang lah, kadang-kadang gitu ya. Itu dari muda kayaknya Mas ya. Kalau usil itu kayaknya dari muda. Pengen denger heboh tapi nggak gaduh lah kira-kira.
Mungkin juga ini meluruskan, dulu saya terkenal wah orangnya Pak Prabowo kampanye. Enggak. Kalau Anda amati itu hanya saya menahan ketika ada senior, junior atau jelekin junior dan ini. Saya nggak mau seperti itu. Kalau kita boleh berkompetisi tapi jangan saling menjatuhkan. Istilahnya kalau lomba jangan saling mengalahkan, tapi saling mengungguli. Tahu bedanya mengalahkan dengan mengungguli? Kalau mengalahkan itu apapun caranya dia harus kalah sama gua. Katakanlah lari 100 meter, saya mampunya cuma 10 detik. Saingan saya 9 detik. Gimana caranya dia? Diajak makan, aku ketoprak ke apa, pedes, mules kan. Begitu besok lomba, saya 10 detik menang karena dia sakit perut, dia sampai jadi 11 detik, itu mengalahkan. Kalau mengungguli ya begitu saya lihat dia 9 detik ya, saya latihan mati-matian bisa biar kurang dari itu, namanya mengungguli. Jadi apa saja profesi, bahkan kita Indonesia ini nggak boleh saling ngalahkan lah, saling mengungguli. Si A hebat di sini, oke. Jangan, itu kan karena dia punya ini, punya itu. Ya, lu hebat, gue lebih hebat dari lu, gue belajar lagi, berlatih kan gitu ya. Itu yang memotivasi ya Mas. Oke. Kalau kembali lagi ke keluarga Mas, ternyata kan setelah Mas juga pensiun, terus purnawirawan lah ya. Salah satu anaknya Mas juga ternyata di tentara juga. Apakah itu memang keinginan dari Mas juga gitu yang harus ada satu anak yang ikut tentara? Karena kan banyak juga teman-teman ayah yang dulunya tentara, setelah punya anaknya salah satunya harus masuk tentara. Justru ibu istri saya sama saya ngelarang dia jadi tentara. Karena sempat pada saat daftar dan terima, dia istri saya bilang, karena dia paling tua, panggilnya Mas kan, Mas, kamu tahu nggak zaman sekarang ini hanya orang yang setengah gila yang mau jadi tentara. Bapak ibumu masih mampu loh, memodali kamu untuk kuliah, usaha. Dan umur saya dulu kan masih tahap 20 tahun tahap ketiga. Jadi apapun prioritas untuk anak gitu. Jadi pasti ayahmu backup. Anak saya bilang dia, Bu, ada yang lebih gila dari tentara zaman sekarang. Yaitu orang yang mau kawin dengan tentara, kata gitu. Jadi berarti maunya dia gitu. Ya mungkin karena dia nganggap saya sok jago kali, dia pengen lebih hebat dari saya lah, kira-kira gitu. Jadi bukan dari saya, bahkan adiknya dia juga pengen jadi tentara tapi nggak kami kasih karena ya harus beda lah, nggak masa harus ikut-ikutan. Anak muda nggak boleh ikut-ikutan. Nah, sering pernah saya sampaikan kamu kan. Kalau anak muda masih butuh role model, mati sajalah gitu loh. Kalau pengen masih kasih contoh, masih niru, ya kita nggak akan maju. Jadikan diri kita jadi role model. Kalau apalagi meniru asing lagi ya sekarang ya. Asing, tapi kalau bisa jangan inspirasi boleh lah ya. Wah ini kayak ini seperti ini, dan memang harus, makanya rajin baca biografi. Makanya itu yang saya melihat bahwa saya harus banyak belajar oleh Mas juga karena kan saya masih muda dan Mas juga pernah muda. Kita seumur kamu udah merdekakan Indonesia. Iya betul. Iya betul. Tapi buat saya menarik karena belum tentu saya nanti bisa tua juga gitu. Jadi tapi saya masih muda dan Mas pernah muda, makanya saya banyak belajar karena belum tentu saya juga bisa tua gitu. Makanya saya perlu banyak belajar. Dan kalau terakhir mungkin Mas, saya yang perlu tanya, dari eranya Mas dari TNI khususnya Angkatan Darat sampai sekarang, kan pastikan dulu kan eranya masih monolog, sekarang sudah digitalize semuanya, peralatan, teknologi. Apa sih yang harus perlu kita kuatkan sebagai tentara Indonesia khususnya, karena kan tentara itu lahir juga dari rakyat juga. Apa sih yang harus diutamakan untuk para tentara-tentara di Indonesia khususnya menurut Mas? Adaptif. Jadi artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan apa saja, teknologi, zaman, peperangan, karakter pertempuran. Karena sekuat apapun suatu tentara, kalau dia tidak adaptif, dia akan kayak dinosaurus.
dinosaurus kan besar, kuat, tapi tidak adaptif, ya habis kan. Ya. Sisanya yang dari zaman purba binatang masih hidup tinggal komodo aja kira-kira gitu ya. Ya. Mungkin karena dia adaptif kali ya. Nggak ngerti juga, Ya. tapi dibilang cicak bukan, dibilang Ya. buaya Ya. bukan. Ya. Adaptif itu kata lain dari modern. Kadang-kadang kalau kita bilang modern tuh kan bagus, hebat. Kalau memang gitu ya, yang sekarang hebat 5 tahun lagi mungkin nggak hebat kan. Ya. Jadi ya 5 tahun lagi, jadi ikuti aja. Dan kembali lagi sejarah supaya kita nggak mengulangi. Nah, Otto von Bismarck kan bilang hanya orang yang bodoh yang mau belajar dari pengalamannya sendiri. Ya. Nah, TNI kan sekarang tidak mungkin, ya, saya harap jangan Ya. menghadapi pertempuran besar. Ya. Ya belajar dari sejarah banyak negara pertempuran. Dari situ kita bisa mencegah terjadinya pertempuran. Iya. Karena pertempuran itu yang paling menderita tentara loh. Iya, betul. Betul. Bukan hanya rakyat. Sebenarnya Iya. tentara itu kan kepengen juga masuk surga. Kalau perang terus harus dia bunuh musuh kan bisa masuk surga nggak gitu ya? Makanya kadang saya berpikir gitu, bisa nggak tentara masuk surga gitu? Mungkin yang lain bisa, kalau saya nggak yakin kayaknya gitu. Saya ngarepin aja Tuhan memang maha pengasih penyayang gitu. Iya, iya. Termasuk sekarang kan juga maksudnya tentara juga sekarang kan perangnya juga dengan proxy war, perang dengan digital, dengan satellite, dengan internet. Itu juga cukup penting ya Mas ya untuk saat ini ya. Kalau enggak ya kita capek aja gitu. Iya, karena kan sekarang memang dibilangnya perang itu tidak secara fisik, tapi secara teknologi katanya. Perang beda dengan bertempur. Iya. Karena ada perang dagang, perang Iya. ekonomi, Iya. perang ini. Kalau bertempur ya tentunya banyak cara, dan Iya. bertempur untuk mempertahankan wilayah. Kebutuhan kemampuannya beda untuk merebut wilayah. Iya. Nah, Indonesia kan filosofinya kita hanya negara yang tidak akan ofensif. Iya. Jadi jangan terlalu banyak niru tentara asing yang dia memang penjajah, Iya. imperialis, Iya, dan sebagainya. kolonial. Beda, Iya. gitu. Karena gimana juga mempertahankan negara ya hanya dengan manusia yang Iya, pinter, betul. yang terlatih. Betul. Betul. Ya kasarnya kayak di Taliban lah, Amerika kan juga ngos-ngosan kalau Iya. dia. Iya. Dia menang bertempur Amerika, tapi kalah perang. Iya. Di Irak dia menang, kalah perang kan. Iya. Karena tujuan utama dia nggak tercapai, Iya. membuat negara itu jadi demokratis. Dia gagal kan, membuat negara-negara yang dihancurkan jadi negara demokratis, satu pun tidak ada yang demokratis. Iya. Jadi, Iya. Wow, iya. Terakhir pesan Mas untuk generasi muda apa Mas? ya jadilah jagoan di zamanmu. Bapak saya agak jauh karena menurut saya dia sombong, dia bilang dia jago kan. Sialan. Udahlah kalau begitu gue jadi tentara juga pasti lebih hebat dari lo. Yeah. Saya pengen jadi jagoan di zaman saya. Saya berperan sekecil apapun gitu ya. Dan istilahnya paling tidak saya bisa dibanggakan anak saya, istri saya, Yeah. syukur teman-teman, syukur Yeah. dibanggakan tentara. Tapi saya nggak berharap banyak. Yang penting masih ada orang yang butuh saya, mau Yeah. mendengar, saya senang gitu. Karena saya nggak mungkin merubah kan, alam pikirnya beda. Iya. Para pejabat sekarang ini kan udah beda 10 tahun lebih di bawah saya kan gitu ya. Tentunya berbeda berpikiran, tapi kalau mereka juga mau mendengar, saya senang. Yeah. Saya nulis, ngingetin, tapi yang jelas saya hanya kepingin mereka tetap Indonesia gitu Iya. ya. Iya. Tetap nasionalis dalam arti kalau udah negara butuhin jangan mikir macam-macam lah. Iya. Setuju. Bapak saya dulu jadi tentara mungkin sampai tahun 50 nggak digaji itu. Iya. Iya. Zaman Iya. sekarang nggak bisa kan? Iya. Nah, beda Iya. lagi caranya Iya. nasionalisme. Iya. Kalau kita seperti Iya. yang malu mundur Iya, dong. betul. Ayah kita kan dulu gerilya nggak ada yang gaji, Mas. Nggak ada. Sampai tahun 50 kita baru nerbitin uang namanya ori apa Iya, nggak betul, ngerti juga. betul. Banknya seperti apa nggak Betul. ngerti juga. Jadi jangan berarti sekarang wah jadi tentara nggak digaji nggak bisa ya matilah dia. Iya. Karena eranya sudah berbeda ya. Ya, dan Napoleon kan bilang baik buruknya tentara tergantung isi perutnya katanya. Iya. Ya kalau isi perutnya ubi ya otaknya otak ubi aja gitu ya. Kalau isinya yang bergizi. Iya. Iya. Mau nggak mau tentara sekarang harus profesional. Iya. Jangan lagi romantisme zaman dulu. Wah kita demi bla 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 nggak. Ya sudah. Iya. Kalau kamu tentara hebat,
negara pengen tentara hebat, ya di modal yang hebat. Ya. Makanya Panglima TNI kan bilang apa itu, TNI adalah kita. Iya, gitu. betul. Berarti nasionalisme bukan hanya untuk tentara tapi Semuanya ada. seluruh masyarakat Indonesia. Kalau anak muda milenial bisa hebat di zamannya, gitu, tidak membanggakan hanya ayahnya, Ya. kakeknya, nah itu udah cukup lah itu. Kan sekarang masih banyak hebat karena orang tua. Iya. Semua mengandalkan bayang-bayang orang tua, di politisi kah, di ya pekerjaan lah, Iya. masih ada nepotisme dan sebagainya. Iya. Kita nggak maju. Iya. Iya. Jadilah dirimu sendiri kalau jadi anak muda. Bahwasanya ada orang tua itu jadi back mind kita, Iya. memicu ya. Gue seumur gini, babi gue ngapain ya? Iya. Betul. Kalau dia bisa, kenapa gue kagak kan gitu? Iya. Ya? Iya, betul. Saya bangga sekarang udah ngalahkan bapak saya di umur. Ayah saya umur 52 udah meninggal, saya udah 60-an lebih, Iya. 67, ya udah lebih lah dari umur. Tapi intinya itu tadi, jangan cari role model, jangan nyari contoh nih bapak-bapak nggak ngasih contoh, politisi nggak ngasih contoh, Iya. komandan nggak ngasih contoh, kamu yang jadi contoh. Iya. Ya, makanya saya banyak belajar sama Tapi Mas jangan juga. belajar terus praktek juga lah. Oh iya, gitu ya. ini sudah mulai praktek kan? Oh, udah. kan Kalau sudah ya, mulai. ya, yang penting anak Iya. muda, Iya. jadi dirimu sendiri lah. Siap. Belum tentu kalau kamu sama dengan orang tua, Ya. bapak saya tentara harus tentara, bapak Iya. saya dokter harus dokter, tidak. Iya. Kalau kamu sama dengan orang tuamu, kamu nggak bisa lebih hebat dari bapakmu. Iya. Ya nggak? Iya, betul. Anak saya jadi tentara tapi di korp yang berbeda, penugasnya berbeda. Kalau sama, mungkin dia nggak lebih hebat dari gua. Iya. Kalau saya sama dengan bapak saya nggak bisa. Iya. Jadi orang tua pun nggak perlu diikuti profesinya. Iya. Karena eranya juga berbeda ya Mas Eranya yang tadi. berbeda. Sekarang tidak ada linear lagi. Iya. Tidak ada. Kita bukan kerajaan, jadi nggak Iya. kenal darah biru, darah Iya. merah, darah hijau kan gitu ya. Iya. Semua bisa kena COVID sekarang. Betul. Kata gitu. Betul. Jadi jangan banggakan orang leluhur, jangan banggakan masa lalu, Iya. tapi jadilah orang yang bisa dibanggakan. Iya. Minimal oleh temanmu, Iya. syukur-syukur oleh ya lebih luas lagi Iya. bangsa. Iya. Jadi dan jangan kita bangga hebat kalau bisa mengordinir suatu organisasi jadi ormas, jadi pressure group, ya boleh-boleh aja sih, tapi Iya. jangan dianggap hanya itu yang hebat. Iya. Karena pasti ada yang lebih hebat lagi dan lain-lain ya. Bahkan kalau saya bukan melecehkan ASN apa pegawai negeri, kalau bisa jadi swasta ya lebih hebat lagi. Negara yang hebat semua kan karena swastanya hebat. Iya. Iya kan? Iya, betul. Kalau kita kan seolah udah sekolah tinggi-tinggi hanya pengen jadi pegawai negeri. Iya. Bukan pegawai negeri itu jelek loh, saya bilang bukan ya maksudnya. Iya. Tapi profesi yang safety. Iya. Saya tidak perlu saving masa depan Iya. dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau jadi itu nggak ngeri-ngeri sodap orang bilang Iya. gitu kan gitu. Iya. Tidak ada adrenalin ya, jadi Iya. berkreasi lah menurut. Iya. Dan jangan berpikir butuh usaha sukses, nggak mungkin. Iya. Lu pelajari aja lah Elon Musk Iya. seperti apa, Iya. Bill Gates seperti Iya. apa, dan kita Iya. harus ngerti batasnya gitu loh. Oh ini memang gue usaha lagi nggak bisa terima. Tapi jangan kepengen jadi tentara, saya pengen kayak Pak Dirman. Ya matinya ngenes istilah kayak gitu. Iya. Iya. Saya kepengen kayak Pak Harto, saya kepengen kayak ini tentara. Iya. Enggak, jadi dirimu aja gitu loh. Iya. Iya. Paham ya? Kalau Siap. kamu jadi katakanlah seperti ini kamu senang bergerak di nasionalisme, Iya. membangunkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan Iya. sebagainya. Ya, usahakan dengan caramu sendiri. Iya. Gitu ya. Iya. Anak muda bisa nurut kamu, senang, bagus. Iya. 10 Amin. orang mau dengar kamu udah bagus. Amin. 100 orang bagus. Iya. Yang penting itu original kamu. Iya. Iya. Paham ya? Jadi, Paham banget. jangan kepengen kayak orang lain. Selalu. Makanya saya beruntung ada mentor Mas yang bisa terus mendidik aku, juga mengajarkan kepada aku. Makanya saya selalu bilang jangan pernah berhenti mengajar. Makanya kemarin hari guru pun saya mengucapkan kepada Mas juga, karena buat saya guru itu kan bukan dilihat seperti kayak harus di sekolah atau di kampus gitu. Guru itu bisa dimanapun gitu, termasuk Kegagalanmu itu jadi guru. iya, betul sekali. Jadi Jadi paling bagus kalau kegagalan orang lain bisa kamu jadiin guru. iya. Jadi saya masih sangat beruntung ada Mas juga yang selalu bilangin aku, ngasih tahu aku, dan kalau misalnya ada kemajuan atau kemunduran,
Karena setiap pemimpin itu biasanya harus ada mentor. Saya melihat semuanya itu pemimpin tidak bisa berjalan sendiri gitu. Itu yang saya juga pelajari juga. Jadi saya sangat berterima kasih banget Mas. Tapi sebelumnya saya Ya. coba luruskan. Siap. Pemimpin itu bukan pejabat loh. Yes, betul. Dan pejabat belum tentu pemimpin. Betul. Jadi pemimpin itu orang yang bisa menggerakkan orang lain, Iya. meski dia tidak punya otoritas. Iya. Betul. Jadi kalau kamu usul sesuatu kepada mungkin pejabat negara, kementerian dan sebagainya, usulmu diterima, kamu udah pemimpin. Karena bisa menggerakkan menteri. Iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi kalau kamu bisa hanya menggerakkan anggota-anggota yang kerja sama kamu, kamu direktur lah, komandan. Not a leader. Jadi orang kadang-kadang menganggap pilkada misalkan, Iya. memilih pemimpin daerah, enggak, memilih pejabat negara. Kan gitu. Memilih gubernur belum tentu pemimpin. Iya. Tapi sayang kalau dia udah jadi gubernur nggak mampu mimpin. Iya. Kalau dia masih pakai coercive power, masih pakai strict, jadi paham ya maksudnya? Iya. Iya. Karena orang menjadi tua itu pasti. Iya. Menjadi dewasa itu pilihan. Betul. Maka itu yang juga saya tadi bilang ke Mas juga. Nah, makanya saya mesti banyak belajar juga sama Mas gitu. Karena buat saya suatu saat nanti ke depan saya juga nggak tahu umur saya sampai kapan gitu. Nah, ini yang saya juga selalu mau belajar, selalu mau learning dari semua gitu. Termasuk juga oleh Mas juga gitu. Jadi thank you so much Mas buat waktunya di podcast ini. Terima kasih buat semuanya Mas, terima kasih buat masukannya, informasi yang sangat berharga sekali buat generasi muda Indonesia. Terima kasih Mas, terima kasih di Merah Putih Podcast. Terima kasih.